Selamat pagi Bapak Ibu guru, karyawan dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena berkat dan kasih-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki tahun ajaran yang baru, tahun 2020-2021. Bapak Ibu, karyawan dan juga anak-anak yang terkasih, tahun ini adalah tahun yang berbeda dengan tahun ajaran yang lalu. Kita masih mengalami dampak COVID-19. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Ibu, karyawan dan anak-anak mampu menjaga kesehatan, mampu menyesuaikan dengan kondisi yang baru, tatanan yang baru, dan memasuki tahun ajaran yang baru ini, terutama anak-anak tetap semangat belajar, mampu memanage waktu dengan baik, meskipun pembelajaran kita melalui daring maupun jarak jauh. Tetap semangat Bapak Ibu dan anak-anakku, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu guru karyawan dan juga pastor sekalian. Mengawali pembelajaran kita di semester yang baru, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan memuji Tuhan dengan pujian Sampai Akhir Hidupku yang akan dipimpin oleh Ibu Destia.
Renungan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 berkata demikian: takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Para siswa sekalian, ada seorang tukang cukur yang sedang melayani pelanggannya di salonnya. Pada saat sedang melayani pelanggannya itu, dia bercerita dan berbincang-bincang dengan pelanggannya. Dia berkata, "Pak, coba lihat anak yang ada di depan salon." Bapak itu melihat, atau pelanggan itu melihat ada seorang anak kecil yang kira-kira berumur 8 tahun sedang duduk nongkrong di depan salon tersebut. Kemudian si tukang cukur ini bilang, "Bapak tahu tidak bahwa anak itu sangat bodoh?" Terus pelanggannya bilang, "Gitu ya Mas, anak itu bodoh. Kenapa dia bodoh?" Nah, si tukang cukur ini bilang, "Iya Pak, kemarin saya menunjukkan pada anak itu uang 1.000 rupiah dan uang 500 rupiah. Nah, ketika saya menawarkan uang itu kepada anak tersebut, anak itu lebih memilih uang 500 perak daripada uang 1.000 rupiah. Benar kan bahwa anak itu bodoh?" Pelanggan ini mengangguk, "Oh iya ya, kok bisa ya anak itu seperti itu?" Nah, karena penasaran dengan cerita si tukang cukur tadi, setelah dia mencukur rambutnya, dia keluar dari salon tersebut dan coba mempraktikkan apa yang dipraktikkan oleh si tukang cukur rambut tersebut kepada anak kecil tersebut. Nah, dia bilang begini, "Nah, ini saya punya uang 1.000 rupiah dan punya uang 500 rupiah. Kamu mau pilih yang mana?" Anak ini tanpa pikir panjang langsung milih, "Itu Pak, yang 500 rupiah. Nah, bapak itu bertanya kepada anak itu, "Nah, kenapa kamu memilih uang 500 rupiah? Kata tukang cukur yang ada di salon itu, setiap kali kamu disuruh, kamu diberikan pilihan 1.000 rupiah atau 500 rupiah, kamu memilih 500 rupiah. Kenapa demikian?" Ya, anak itu menjawab begini, "Ya iyalah Pak, kalau saya milih 1.000, tukang cukurnya tidak akan kasih uang lagi. Tapi kalau saya milih 500, tukang cukurnya itu akan terus penasaran, kenapa saya milih 500. Makanya tiap hari dia begitukan saya. Dia menganggap saya bodoh." Sebenarnya siapa sih yang bodoh? Tukang cukur atau anak kecil ini? Nah, sepertinya seperti yang kita dengar tadi bahwa anak kecil ini sedang membodohi si tukang cukur tersebut. Apa yang kita pahami tentang orang bodoh dan orang pandai? Mungkin orang bodoh dalam pengertian kita adalah orang yang tidak paham ketika diberitahu, tidak paham, atau orang bodoh ini tidak punya pengetahuan. Sedangkan orang pandai itu orang yang punya pengetahuan. Nah, benarkah demikian? Nah, dalam pembacaan kita, perenungan kita di pagi hari ini, firman Tuhan berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam ayat ini, perbandingan antara orang bodoh dan orang yang memiliki pengetahuan sejati yang kita sering samakan dengan orang yang pandai. Di mana dikatakan bahwa orang yang memiliki pengetahuan sejati, dia bukan hanya sekedar punya satu pengetahuan, tetapi dia juga memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Orang yang pandai itu bukan hanya seseorang yang isi kepalanya banyak, punya wawasan yang luas, tetapi juga dia mempunyai isi hati yang di dalamnya didasari oleh takut akan Tuhan. Dalam firman Tuhan di pagi hari ini mau menegur kita bersama-sama sebagai seorang siswa, apakah yang menjadi landasan kita ketika kita sekolah dan kita belajar. Kita mungkin bisa menjudge teman-teman kita, "Oh, si A ini bodoh kok, soalnya dia di mapel ini nilainya jelek. Si B ini bodoh, soalnya di mapel ini dia jelek. Saya ini pandai kok." Tetapi ternyata pengetahuan yang sejati itu tidak semata-mata karena dia memiliki banyak informasi, dia memiliki wawasan yang luas. Tetapi seseorang yang memiliki pengetahuan yang sejati adalah orang yang hidupnya juga takut akan Tuhan. Nah, banyak sekali kita menyaksikan di dunia ini orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi setiap pengetahuan itu dijadikan tidak digunakan sebaik mungkin.
Contohnya kita melihat ada orang yang diberikan kemampuan untuk menguasai bidang komputer, bidang digital, tapi mereka menggunakan itu untuk menghacker bank-bank tertentu, merampok bank tertentu, dan menghacker pemerintahan dan sebagainya. Kemudian ada orang-orang yang pandai, ada orang-orang yang pintar, tetapi mereka justru yang melakukan korupsi. Bahkan ada orang-orang yang ahli dalam bidang kimia, tapi mereka justru ya membuat bom, membuat perang, bahkan menjadi teroris. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang memiliki pengetahuan sejati seperti itu? Tidak. Jadi sekali lagi firman Tuhan memberikan satu perbandingan. Orang yang memiliki pengetahuan yang sejati, pertama dia mendasari segala pengetahuannya itu dengan sikap hati takut akan Tuhan. Mungkin kalian pernah mendengar tentang Albert Einstein. Albert Einstein pun pernah berkata bahwa ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Artinya seseorang itu tidak hanya sekedar bisa hidup dengan pengetahuannya saja, tetapi dia juga memerlukan kehidupan yang mencerminkan kehidupan takut akan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita hanya memiliki pengetahuan yang artinya wawasan-wawasan luas yang kita dapatkan, tetapi hidup kita tidak didasari oleh takut akan Tuhan, maka dalam tindakan kita, apa yang akan kita perbuat itu juga tidak akan kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa merugikan orang lain, kita tidak hidup dengan menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang memiliki pengetahuan yang sejati ini dibandingkan dengan orang yang bodoh. Nah, masih ingat cerita tadi kan, orang yang bodoh. Mungkin di dalam pemikiran kita orang yang bodoh itu orang yang tidak tahu apa-apa, yang nilainya jelek, yang pengetahuannya kurang. Tetapi ternyata orang yang bodoh yang dikatakan dalam firman Tuhan di pagi hari ini adalah mereka yang menolak didikan, yang menolak hikmat dari Tuhan. Artinya orang bodoh adalah orang yang tidak mau diajar dan tidak mau menerima pengajaran. Orang bodoh ini disamakan dengan orang yang kurang ajar, karena mereka tidak mau menerima didikan dan tidak mau diajarkan segala sesuatu. Di dalam hidup kalian saat ini, mau jadi seperti apa? Mau jadi siswa yang memiliki pengetahuan yang sejati, atau mau menjadi siswa yang dikatakan bodoh, dalam arti bodoh tidak mau menerima pengajaran. Pilihan ada di tangan kita masing-masing, pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Dalam memulai semester yang baru ini, mau mendasari pembelajaran, mau mendasari pendidikan yang nantinya akan kita tempuh dengan seperti apa? Mau punya pengetahuan, sekedar pengetahuan saja, tanpa rasa takut akan Tuhan, atau mau menjadi orang yang bodoh yang tidak mau menerima didikan, atau justru menjadi orang yang tidak hanya punya isi kepala yang banyak, tapi juga punya hati yang takut akan Tuhan. Pilihan ada di tangan kalian masing-masing, tetapi ingatlah, pilihan yang benar adalah bagaimana menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang memiliki pengetahuan bukan hanya berdasarkan pengetahuan duniawi, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, untuk itu saat ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memiliki ilmu pengetahuan yang benar, bukan hanya tentang pelajaran-pelajaran yang kita temui di sekolah, tapi juga bagaimana kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Karena kunci kesuksesan itu bukan hanya tentang ilmu pengetahuan yang kita dapat, tapi bagaimana sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Ingatlah bahwa sepandai apapun kita, namun kita tidak takut akan Tuhan, maka sia-sialah segala kepandaian dan keterampilan yang kita miliki. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menolong kami sehingga setelah beberapa semester yang berlalu ada banyak hal yang boleh dilewati, apalagi ketika kami harus belajar di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami tahu ya Tuhan, ada banyak kekurangan yang harus kami hadapi, ada banyak tantangan dalam pembelajaran ini, tapi biar kiranya di awal semester yang baru, di tahun ajaran yang baru ini, Tuhan menolong kami semua.
bukan hanya menjadi anak-anak yang pintar secara intelektual, tapi juga bagaimana kami hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh bermanfaat bagi sekitar kami, bermanfaat bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi guru-guru, bahkan bagi teman-teman dimanapun kami bergaul dan berada. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya takut akan Tuhan menjadi pilihan hidup kami untuk kami mengawali semester yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.